Halo Sobat Misteri, jumpa kembali bersama saya Andi Jogja dalam tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya. Pada tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya kali ini, saya ingin mengajak Sobat Misteri untuk membahas jejak misteri sejarah dan budaya tentang Panembahan Seloning atau Panembahan Selohening yang biasa juga dikenal dengan nama Panembahan Selopawening. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan like, subscribe, serta tombol loncengnya agar Sobat Misteri bisa mendapatkan konten-konten jejak misteri, sejarah, dan budaya yang menarik serta terbaru pastinya, sekaligus agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat konten. Di dalam buku antologi cerita rakyat daerah istimewa Yogyakarta yang ditulis oleh Danu Priyo Prabowo, dijelaskan bahwa ketika kerajaan Majapahit dalam kondisi yang sangat genting karena prajurit Demak telah mengepung kerajaan Majapahit dari berbagai sudut, maka banyak kawula kerajaan Majapahit yang kemudian berusaha untuk mengungsi keluar dari ibu kota kerajaan Majapahit. Bahkan para bangsawan dan pembesar kerajaan Majapahit pun tidak ketinggalan ikut melarikan diri dari kerajaan Majapahit demi untuk mencari keselamatan. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, akhirnya kerajaan Majapahit pun jatuh ke tangan kerajaan Demak. Keraton Majapahit dan rumah-rumah kawula Majapahit pun dijarah serta dibakar. Ibu kota Majapahit pun berubah menjadi lautan api. Di tengah situasi yang tidak menguntungkan seperti itu, tampak ada seorang bangsawan Majapahit yang mengungsi bersama para pengikut setianya, dan bangsawan tersebut bernama Panembahan Selopawening. Untuk menghindari bahaya, Panembahan Selopawening atau Panembahan Seloning bersama para pengikut setianya sengaja dalam pelariannya menggunakan pakaian atau baju rakyat biasa, dengan harapan jika mereka menggunakan baju sederhana, maka mereka bisa terhindar dari ancaman musuhnya, yakni para prajurit dari kerajaan Demak. Setelah sekian lama berjalan, akhirnya Panembahan Selopawening bersama pengikutnya pun sampai di pantai laut selatan Parangtritis. Di tempat baru ini, Panembahan Selopawening dan para pengikutnya pun segera bisa beradaptasi serta menyesuaikan diri dan membaur dengan masyarakat sekitarnya. Masyarakat di daerah pesisir pantai laut selatan Parangtritis hidupnya secara sederhana, dan Panembahan Selopawening bersama dengan para pengikutnya pun melakukan hal yang sama juga. Seperti layaknya para penduduk di Parangtritis, Panembahan Selopawening dan para pengikutnya juga melakukan pekerjaan sebagai petani dan menjadi seorang nelayan. Karena Panembahan Selopawening dan para pengikutnya selalu bekerja keras, maka Panembahan Selopawening bersama pengikutnya pun tidak pernah merasa kekurangan makan atau kebutuhan lainnya.
Dengan banyaknya kelimpahan rezeki, akhirnya Panembahan Selopawening dengan para pengikutnya pun bisa membangun sebuah padepokan, dan di padepokan tersebut Panembahan Selopawening pun membina serta menggembleng mental para pengikutnya. Pada hari-hari tertentu secara bersama-sama, mereka memanjatkan puja dan puji kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas keselamatan serta rezeki yang telah diberikan kepada mereka. Tabiat dan perilaku Panembahan Selopawening bersama para pengikutnya pun ternyata menarik simpati masyarakat sekitar, karena selain pekerja keras, Panembahan Selopawening bersama pengikutnya juga suka membantu serta menolong orang yang sedang menderita, baik yang kekurangan makan maupun karena terserang oleh penyakit. Sebagai seorang bangsawan Kerajaan Majapahit, Panembahan Selopawening termasuk sangat berbeda jika dibandingkan dengan bangsawan-bangsawan lainnya, karena kesaktian dan kepandaiannya untuk mengobati orang yang sedang menderita sakit. Berkat dari kepandaiannya tersebut, Panembahan Selopawening banyak menolong orang lain tanpa pamrih. Bahkan Panembahan Selopawening pun kemudian diangkat menjadi seorang begawan atau guru oleh masyarakat sekitar. Pada suatu hari, begawan Panembahan Selopawening kedatangan beberapa orang tamu, dan salah seorang di antara tamunya tersebut adalah orang yang sedang menderita sakit serta ternyata telah lama mengidap sakitnya hingga tubuhnya jadi kurus kering. Begawan Panembahan Selopawening pun memperhatikan secara seksama orang yang menderita sakit tersebut, dan sebagai orang yang sakti serta seorang tabib yang berpengalaman, beliau sering menyembuhkan orang-orang yang sakit. Namun kali ini orang yang dihadapannya benar-benar terserang penyakit yang sangat parah. Lalu begawan Panembahan Selopawening pun menata diri untuk kemudian memanjatkan puja dan puji kepada Tuhan Yang Maha Kuasa di dalam semedinya. Hal serupa juga dilakukan oleh sanak saudara dari orang yang sedang sakit tersebut. Dan tiba-tiba orang yang sakit parah tersebut pun menampakkan tanda-tanda kesembuhannya, bahkan sedikit demi sedikit mulai dapat berbicara dan menggerak-gerakkan tangannya. Menyaksikan kejadian tersebut pun sanak saudara orang yang sedang sakit tersebut merasa sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kehebatan dan nama begawan Panembahan Selopawening pun kemudian dikenal luas setelah peristiwa tersebut, serta kabar yang tersebar pun menjadi beraneka ragam. Bahkan ada pula yang melebih-lebihkan dan dikabarkan bahwa Panembahan Selopawening bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Lama-kelamaan kabar kehebatan begawan Panembahan Selopawening pun sampai juga di Kerajaan Demak, dan kisah selanjutnya mungkin sama yang terjadi di tempat lainnya. Panembahan Selopawening yang masih memegang keyakinan lama kemudian mampu dikalahkan oleh pendatang yang membawa keyakinan baru. Demikianlah sepenggal kisah jejak misteri sejarah dan budaya tentang Panembahan Seloning atau Panembahan Selohening, yang biasa juga dikenal dengan nama Panembahan Selopawening.
Jangan lupa jika Sobat Misteri suka dengan tayangan seperti ini, bisa like, subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya ini bisa berkembang. Percaya menapa mboten, sumangga terserah panjenengan.